Saat ini saya rindu menyampaikan sebuah renungan. Ini salah satu hasil perenungan pribadi saya. Adakah garam dibuat untuk menjadi tawar? Kapan terakhir kali garam diketahui menjadi tawar? Jika garam itu menjadi tawar, apakah tetap dinamakan garam? Matius 5 ayat 13 mencatat dengan jelas dan tegas, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mari kita responi firman Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi garam dunia. Suatu hari, salah seorang sahabat berkonsultasi kepada saya. Pasca COVID, apa yang harus kulakukan? Omset sedang menurun, langganan berkurang, langganan baru susah didapat. Gimana kalau aku sampai nggak dapat penghasilan? Gimana kalau aku sampai harus gali lubang tutup lubang? Gimana kalau keluargaku berantakan? Saya memberikan semangat, saya menguatkan, dan menyampaikan kepada sahabat, gimana kalau kamu dapat peluang baru? Gimana kalau kamu bisa bantu orang yang sedang kesusahan? Gimana kalau dirimu punya quality time untuk keluargamu sehingga keluargamu makin dekat dan bahagia? Efesus 4 ayat 17 mencatat, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Suatu saat, seorang pelayan kafe sedang membawa secangkir kopi. Tanpa sengaja menyenggol lengan pelanggan yang sedang terburu-buru ke toilet, dan alhasil kopi tersebut tumpah. Sesungguhnya pelayan tersebut bukan sekedar menumpahkan kopi, namun karena ada kopi yang ada dalam cangkir tersebut, maka yang tumpah kopi. Seandainya di cangkir tersebut ada lemon tea, maka yang tumpah lemon tea. Jadi yang terpenting, apa yang ada dalam cangkir tersebut. Ketika hidup menjadi sulit, apa yang tumpah dalam hidup kita? Adakah rasa syukur, ketenangan, kesabaran, dan tetap percaya semua mendatangkan kebaikan yang tumpah dalam hidupmu? Atau sebaliknya, yang tumpah emosi, kebencian, kekecewaan, kepahitan, bahkan mau mengakhiri hidup? Itu sebabnya penting setiap pribadi kita untuk perhatikan apa yang ada dalam diri kita, sehingga ketika badai menerpa, maka yang tumpah dalam diri yaitu kebaikan, kesabaran, kedamaian, dan percaya rancangan Tuhan selalu yang terbaik dan masa depan penuh harapan. Pesona kopi. Sesempurna apapun kopi yang diseduh, tetaplah menyimpan sisi pahit yang tak mungkin ingkar adanya. Kopi itu teramat jujur. Kopi tak suka tampil manis, apalagi berpura-pura manis. Begitulah kopi meninggalkan pelajaran indah. Masihkah kita takut dengan pahitnya hidup? Bukankah kopi sempurna justru karena rasa pahitnya? Alkitab mencatat dengan jelas, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sahabat baik saya bersaksi, saat mengalami kondisi terpuruk, Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan hikmat. Jalani jalannya, nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. This too shall pass. Yang ini pun akan berlalu.
Sesulit apapun kesulitan yang kita alami pasti berlalu. Tetaplah sejuk di tempat yang panas. Tetaplah manis di tempat yang begitu pahit. Tetaplah tenang di tempat badai yang paling hebat. Tahukah saudara, crucial point in your life yaitu menyeberangi jurang ketakutan dan keluar dari zona nyaman. Apapun yang terjadi, berjanjilah pada dirimu bahwa kamu selalu ada jalan dan jangan pernah menyerah, karena hidup ini tanggung jawabmu. Tidak semua hari baik, namun selalu ada yang baik setiap harinya. Jadilah pribadi yang cepat berpikir, selalu siap bertindak dan bergegas setiap ada kesempatan. Cepat itu bagus tanpa perlu panik. Bergegas itu harus tanpa perlu terburu-buru. Cepat dan bergegas bukanlah berarti tanpa perhitungan atau menunda sesuatu yang bisa dilakukan. Saat dirimu mengalami rintangan, jangan benturkan dirimu dengan tembok, namun berputarlah. Berputar bukan berarti mundur. Saat kamu berputar, kamu dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Dirimu dapat menemukan celah, lorong yang membuat dirimu berhasil melaluinya. Dalam hidup wajar jika kita salah langkah, namun jangan keterusan sampai salah arah. Saat musim dingin, banyak orang merasa tidak nyaman. Nggak banyak yang bisa diperbuat karena cuaca dingin dan kurang bersahabat. Namun, mereka tahu setelah musim dingin, pasti ada musim semi. Bila nanti telah tiba waktunya, kita percaya Tuhan buat indah pada waktunya. The rest your life will be the best your life. Jadikan sisa hidupmu menjadi yang terbaik. All the best, Hendrawan Timothy. Terima kasih buat saudara yang telah menyaksikan video singkat ini. Kiranya video ini bermanfaat, memberikan inspirasi dan insight buat kehidupan setiap pribadi kita. Saya rindu saudara bisa membagikan, share video singkat ini kepada rekan-rekan yang lainnya. All the best.